Bagi banyak traveler, perjalanan identik dengan mobilitas tinggi, keterbatasan waktu, dan pilihan makanan yang seringkali seadanya. Dalam kondisi seperti ini, makanan instan atau ultra-processed foods menjadi pilihan praktis, mudah ditemukan di stasiun, bandara, maupun minimarket sepanjang perjalanan. Dari camilan kemasan, mie instan, hingga makanan cepat saji, semua terasa menyelamatkan ketika perut lapar dan akses ke makanan segar terbatas. Namun di balik kemudahan itu, ada konsekuensi yang sering kali tidak disadari. UPF bukan hanya tinggi kalori, tetapi juga syarat natrium, gula, lemak jenuh, dan bahan tambahan lain yang memberi beban ekstra pada tubuh, terutama ginjal. Padahal, ginjal adalah organ vital yang harus tetap optimal selama perjalanan, karena ia berperan menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan tekanan darah agar tubuh tetap fit di tengah aktivitas padat. Ginjal berperan penting menjaga keseimbangan cairan tubuh. Saat asupan cairan atau elektrolit berubah, misalnya karena pola minum saat traveling, ginjal mampu menyesuaikan ekskresi air dan elektrolit agar tetap seimbang. Jika asupan meningkat, ginjal akan meningkatkan pengeluaran, dan sebaliknya, bila asupan berkurang, ekskresi juga ikut menurun. Mekanisme adaptasi ini sangat vital untuk mempertahankan homeostatis. Nah, tadi kan fungsi utamanya meliputi pengaturan konsentrasi elektrolit, osmolaritas cairan, volume plasma, serta keseimbangan asam basa. Nggak cuma itu, ginjal juga berperan dalam pengeluaran produk sisa metabolisme seperti urea dan kreatinin, serta menghasilkan hormon penting seperti renin, eritropoietin, dan bentuk aktif vitamin D. Lebih jauh, unit fungsional terkecil ginjal adalah nefron, yang jumlahnya sekitar 1 juta di setiap ginjal. Nefron tersusun atas glomerulus sebagai komponen vaskular dan sistem tubulus ginjal sebagai komponen tubular. Glomerulus berfungsi menyaring plasma darah melalui proses filtrasi glomerulus, menghasilkan cairan yang masuk ke kapsula Bowman. Filtrat yang terbentuk kemudian melewati tubulus ginjal, tempat berlangsungnya reabsorpsi, yaitu pengembalian zat-zat penting seperti air, natrium, dan glukosa kembali ke peredaran darah. Di sepanjang tubulus juga terjadi sekresi, yakni pembuangan zat tertentu dari kapiler peritubulus ke dalam lumen tubulus untuk dikeluarkan bersama urin. Dari total sekitar 180 liter filtrat yang terbentuk setiap hari, sebagian besar diserap kembali oleh tubulus, sehingga hanya tersisa sekitar 1-2 liter urin yang benar-benar diekskresikan keluar tubuh. Selanjutnya, renin adalah enzim protease yang disekresikan sel juxtaglomerulus ginjal ke dalam aliran darah. Enzim ini memecah angiotensinogen yang diproduksi hati menjadi angiotensin 1. Lalu dengan bantuan angiotensin converting enzyme atau bisa disebut dengan ACE, terbentuk angiotensin 2. Angiotensin 2 merupakan hormon paling kuat dalam menahan natrium dan air. Produksinya meningkat pada kondisi tekanan darah yang rendah atau volume cairan tubuh berkurang. Misalnya saat pendarahan, diare berat, atau kehilangan cairan karena keringat. Angiotensin 2 membantu mengembalikan tekanan darah dan volume cairan melalui 3 cara. Yang pertama, merangsang sekresi aldosteron dari korteks adrenal yang meningkatkan reabsorpsi natrium di ginjal. Kedua, menyempitkan arteriola efferens sehingga tekanan kapiler peritubulus turun dan gaya reabsorpsi meningkat, mendorong lebih banyak natrium dan air masuk kembali ke sirkulasi. Dan ketiga, langsung menstimulasi reabsorpsi natrium di berbagai segmen tubulus, termasuk tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, hingga ductus collectivus, dengan cara mengaktifkan pompa natrium kalium adenosin trifosfat dan pertukaran ion natrium hidrogen. Aldosteron sendiri bekerja terutama di sel utama tubulus collectivus kortikal. Hormon ini meningkatkan aktivitas pompa natrium kalium adenosin trifosfat di membran basolateral dan membuka kanal natrium di membran luminal. Hasilnya, terjadi peningkatan reabsorpsi natrium dan air, serta peningkatan sekresi kalium. Kekurangan aldosteron, seperti pada penyakit Addison, menyebabkan kehilangan natrium dan retensi kalium. Sebaliknya, kelebihan aldosteron, seperti pada sindrom Kohn, menyebabkan retensi natrium berlebih dan hipokalemia. Selain renin, angiotensin aldosteron system atau bisa disebut dengan RAAS, terdapat juga antidiuretik hormon ADH atau vasopressin. Peran utamanya adalah untuk meningkatkan permeabilitas air di tubulus distal dan ductus collectivus. ADH ini bekerja dengan menempel pada reseptor V2, memicu terbentuknya siklik adenosin monofosfat, lalu menggerakkan protein khusus bernama aquaporin 2 menuju membran luminal sel.
Aquaporin ini membentuk saluran air yang memungkinkan reabsorpsi cepat. Bila kadar ADH tinggi, air banyak diserap sehingga urin menjadi pekat. Sebaliknya, bila kadar ADH rendah, permeabilitas air menurun dan urin yang dihasilkan menjadi sangat encer, seperti pada kondisi diabetes insipidus. Akan tetapi, konsumsi tinggi ultra processed foods, yakni makanan industri bergula, tinggi garam, lemak jenuh, serta bahan tambahan seperti perasa dan pengawet, telah ditemukan memiliki kaitan kuat dengan penurunan fungsi ginjal dan meningkatnya risiko penyakit ginjal kronis. Studi observasional menunjukkan bahwa individu dengan pola konsumsi UPF lebih besar dari 30% total asupan energi memiliki risiko lebih tinggi mengalami penurunan fungsi ginjal independen dari penilaian pola makan lainnya. Meta-analisis juga memperkuat temuan ini. Setiap peningkatan 10% dalam asupan UPF dikaitkan dengan peningkatan risiko CKD sebesar 7%. Sementara analisis terbaru, yaitu 2025, mencatat meningkatnya risiko penurunan fungsi ginjal sebesar 5% per porsi harian tambahan konsumsi UPF. Selain itu, survei cohort besar di Amerika Serikat menunjukkan bahwa kelompok dengan konsumsi UPF tertinggi memiliki risiko CKD 24% lebih besar dibandingkan kelompok dengan konsumsi terendah. Kandungan natrium yang berlebih memicu retensi cairan dan peningkatan tekanan darah sehingga menambah beban filtrasi glomerulus. Asupan gula dan lemak jenuh berlebih dapat menyebabkan resistensi insulin dan disfungsi metabolik yang berkontribusi pada stres oksidatif serta kerusakan mikrovaskular ginjal. Tak hanya itu, aditif makanan seperti fosfat anorganik, manis buatan, dan pengawet dapat meningkatkan stres oksidatif, inflamasi, serta fibrosis tubulo-interstisial. Proses ini melemahkan kemampuan ginjal untuk melakukan reabsorpsi dan sekresi secara normal. Kombinasi faktor tersebut pada akhirnya mempercepat sklerosis glomerulus dan penurunan laju filtrasi glomerulus. Dengan demikian, pola konsumsi UPF yang tinggi membuat ginjal lebih sulit mempertahankan homeostasis cairan dan elektrolit karena mekanisme kompensasi normalnya terhambat oleh tekanan metabolik, hemodinamik, dan inflamasi yang terus-menerus. Dari pembahasan tadi, jelas bahwa pilihan makanan bukan sekadar soal rasa kenyang atau praktis, melainkan juga berdampak langsung pada kesehatan ginjal, terutama bagi traveler. Ginjal memang mampu beradaptasi terhadap berbagai kondisi asupan, tetapi konsumsi ultra-processed food yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan cairan dan elektrolit, bahkan memperberat kerja mekanisme adaptasi ginjal dalam jangka panjang. Bagi traveler, menjaga hidrasi dan memilih makanan yang lebih sehat bisa menjadi langkah sederhana namun krusial untuk mendukung fungsi ginjal tetap optimal sepanjang perjalanan. Jadi, meski godaan makanan instan seringkali sulit dihindari, kesadaran untuk lebih selektif dalam memilih asupan adalah kunci agar perjalanan tidak hanya menyenangkan, tetapi juga menyehatkan.